semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan persediaan barang dagang, khususnya perbedaan pencatatan antara sistem fisik atau periodik dan sistem perpetual. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Di bawah ini ada transaksi yang terjadi pada PT Jaya Abadi bulan Januari 2025. Nah, kita diminta untuk buat jurnal menggunakan pencatatan sistem periodik dan sistem perpetual. Oke, kita langsung saja ke transaksi yang pertama saja ya. Oke, transaksi tanggal 1 Januari 2025 dibeli barang dagang senilai 6 juta dengan terminan 4/10 N/30 dari toko Petra. Untuk pencatatannya yaitu tanggal 1 pada metode periodik kita catat menggunakan pembelian. Kemudian kreditnya menggunakan utang dagang sebesar 6 juta. Nah, sedangkan pada metode perpetual, debitnya kita ganti menggunakan persediaan barang dagang sebesar 6 juta dan kreditnya kita menggunakan utang dagang. Kemudian kita tuliskan nama tokonya. Nah, di soal ini dijelaskan bahwa ini dari toko Petra. Senilai terminannya yaitu 4/10 N/30. Jadi kita tulis biar nanti ketika ada pelunasan pelacakannya itu lebih mudah. Jadi toko Petra mana ya gitu. Jadi kita carinya itu agar lebih gampang. Tuh. Ini jadi toko Petra 4/10 N/30. Oke, untuk selanjutnya yang kedua ada transaksi tanggal 3 Januari 2025. Dijual barang dagang 6 juta, diterima dengan uang tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokok yang dijual yaitu 4 juta. Penjualan ini dilakukan kepada toko Nanda. Jadi pencatatannya yaitu tanggal 3 pada metode periodik, debitnya yaitu kas senilai 1.200.000. Dari mana 1.200.000? Nah, 1.200.000 ini dari 6 juta dijual barang dagangnya sebesar 6 juta dikali dengan diterima uangnya. Diterima uangnya kan sebesar 20%. Diterima uang tunainya. Jadi 1.200.000. Nah, kemudian sisanya itu akun berutang dagang. Jadi 6 juta dikurangi dengan 1.200.000 hingga mendapatkan 4.800.000. Jadi kreditnya yaitu masih penjualan yaitu 6 juta. Kemudian pada sistem perpetual masih sama, debitnya yaitu kas dan piutang dagang. Kemudian penjualnya juga sama, yaitu senilai 6 juta. Hanya saja kita tambahkan dengan jurnal penambahan HPP di debit dan persediaan dagangnya berkurang di kredit senilai 4 juta. 4 juta dari mana? Dari itu harga pokok yang dijual senilai 4 juta. Lalu kita jangan lupa menuliskan nama tokonya, itu toko Nanda dengan termin 2/10 N/30. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 4 Januari 2025. Dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagai atas pembelian tanggal 1 Januari yang lalu senilai dengan 1.500.000. Oke, nah ini kan nota debit ya, jadi kan retur pembelian. Jadi barang yang sudah kita beli itu dikembalikan, berarti kan barangnya jadi berkurang. Tuh. Nah, jadi pencatatannya yaitu tanggal 4 pada sistem periodiknya, debitnya yaitu utang dagang kan, dengan senilai 1.500.000. Kemudian kreditnya retur pembelian karena kan dia mengembalikan barangnya. Itu retur pembelian senilai 1.500.000. Nah, kenapa kok bisa pakai utang dagang? Nah, karena pada tanggal 1 itu juga pakai utang dagang, maka kita harus pakainya utang dagang. Namun jika pada tanggal 1-nya ini menggunakan kas, kita juga menggunakan kas. Jadi gitu. Nah, lalu sedangkan pada sistem perpetual
Jurnalnya yaitu utang dagang senilai 1.500.000, kemudian kreditnya yaitu tidak lagi retur pembelian, melainkan persediaan barang dagang sebesar 1.500.000. Lalu kita tuliskan tokonya, itu toko Petra. Selanjutnya tanggal 5 Januari 2025 dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 60.000. Untuk metode periodiknya yaitu pencatatannya ada beban angkut pembelian di debit dan kasnya di kredit sebesar 60.000. Sedangkan pada sistem perpetual menggunakan persediaan barang dagang di debit dan kasnya di kredit senilai 60.000. Oke, selanjutnya ini ada transaksi tanggal 7 Januari 2025. Dibeli barang dagang senilai 6 juta, dibayar tunai dengan senilai 3 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30 dari toko Manda. Oke, jadi yaitu tanggal 7 Januari. Untuk sistem periodiknya, nah pembelian barang dagang seperti ini kan berarti barang dagangnya itu bertambah ya. Jadi pencatatannya yaitu pembelian di debit sebesar 6 juta, kan dia membeli barang sebesar 6 juta. Kemudian kreditnya yaitu kas sebesar 3 juta. Karena ia kan baru membayar tunai sebesar 3 juta. Dan utang dagangnya yaitu bertambah 3 juta. Dari mana 3 juta? Nah, utang dagang ini dari 6 juta dikurangi dengan 3 juta. Jadi itu kasnya berkurang 3 juta, kemudian utang dagangnya itu bertambah dengan 3 juta. Lalu pada sistem perpetua, pencatatannya yaitu persediaan dagangnya di debit, kemudian kas dan utang dagangnya di kredit. Lalu kita tuliskan nama tokonya. Ya, ini di sini toko Manda, terminnya 2/10 N/30. Oke, selanjutnya di sini ada tanggal 8 Januari 2025. Dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagai barang, yakni senilai 400.000 dari penjualan kepada toko Nanda. Harga pokok penjualan sebesar 250.000. Nah, di soal ini kan dijelaskan bahwa ia telah mengeluarkan nota kredit. Nah, nota kredit ini kan kebalikannya dari nota debit ya. Kalau nota debit itu retur pembelian, berarti kalau nota kredit yaitu retur penjualan. Nah, jadi ketika ada retur penjualan, barang yang sudah dijual itu dikembalikan. Berarti barangnya itu jadi bertambah. Jadi pencatatannya yaitu retur penjualan di debit sebesar 400.000 dan kreditnya yaitu piutang dagang sebesar 400.000. Nah, kenapa menggunakan piutang dagang? Dapatnya itu dari mana sih? Oke, nah ini kita cek dulu. Nah, dulu kita pernah transaksi sebelumnya enggak? Kan di sini pada toko Nanda ya. Sebelumnya kita pernah nggak transaksi pada toko Nanda. Nah, ini kan tanggal 3 ada transaksi yaitu toko Nanda. Yaitu menggunakan piutang dagang. Nah, walaupun di sini menggunakan kas, tapi di sini kan ada piutang dagang. Jadi piutang dagangnya aja yang kita kurangi. Maka seperti ini yaitu retur penjualan di debit, kemudian piutang dagangnya di kredit. Jadi pada sistem periodik dan perpetualnya sama. Itu retur penjual di debit, piutang dagangnya di kredit. Tapi kita pada sisi perpetual, sistem perpetual kita tambahkan dengan jurnal yaitu akun persediaan barang dagang sebesar 250 dan harga pokok penjualan di posisi kredit 250. Nah, kenapa kita tambahkan? Karena kan di sini tulis bahwa harga pokok penjualannya yaitu sebesar 250. Jadi kita perlu membuatkan jurnal seperti ini. Nah, kita tulis tokonya itu toko Nanda. Oke.
Oke, selanjutnya sekarang pada tanggal 10. Oke, yaitu dijual lagi barang dagang kepada toko Vina seharga 8 juta dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok penjualan sebesar 4.500.000. Oke, jadi tanggal 10 pencatatannya untuk pencatatan sistem periodiknya yaitu kan di sini harga pokok ini tidak berpengaruh ya. Jadi debitnya yaitu piutang dagang sebesar 8 juta dan kreditnya penjualan sebesar 8 juta. Kemudian pada sistem perpetualnya yaitu masih sama. Yang pertama, jurnal pertama yaitu piutang dagang di debit, kemudian kreditnya yaitu penjualan. Lalu karena kan barang dagangnya ini kan berkurang, maka kita tambahkan pencatatan persediaan, kita kreditkan jadi harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagangnya di kredit sebesar 4.500.000. Nah, jadi kalau pada sistem periodik itu tidak memakai harga pokok penjualan karena itu tidak berpengaruh. Namun pada sistem perpetual ini kita harus menambahkan pencatatan persediaannya. Kita tulis nama tokonya yaitu toko Vina. Oke, selanjutnya tanggal 13 yaitu diterima perdas dari debitur toko Nanda atas penjualan yang lalu. Nah, kita cek dulu. Toko Nanda. Oke. Nah, di sini toko Nanda kan ada di tanggal 3 dan tanggal 8 ya. Nah, ini tanggal 3 toko Nanda mempunyai piutang sebesar 4.800.000. Tetapi pada tanggal 8 piutang dagangnya berkurang menjadi 400.000. Jadi semula utang piutang dagangnya 4.800.000 dikurangi dengan 400.000. Berarti piutang toko Nanda ini kan tersisa 4.400.000 kan? Nah, jadi kita tulis dulu di sini pada tanggal 13 yaitu piutang dagangnya yaitu senilai 4.400.000. Ini pada periodik ya. Jadi piutang dagang di kreditnya yaitu 4.400.000. Nah, kemudian kita cek lagi kan di pencatatan tadi kita harus cek apakah ada retur penjualan, apakah ada pelunasan. Nah, sekarang kita cek apakah ada retur penjualan pada toko Nanda ini. Retur penjualan atau pelunasan ya. Jadi, kita cek ternyata ada di sini yaitu dengan terminan pelunasan dengan terminan 2/10 N/30. Jadi kita dapat potongan 2% kalau kita sudah melunasi 10 hari dari tanggal 3. Jadi 10 hari dari tanggal 3 kan tanggal 13. Nah, di sini kita sudah transaksinya tanggal 13 kan? Jadi dapat potongan senilai 2%. Jadi 2% dikali dengan 4.400.000 sehingga mendapatkan potongan penjualan senilai 88.000. Jadi piutang penjualannya di sisi debit mendapatkan 88.000. Berarti kas yang diperoleh perusahaan yaitu senilai 4.312.000 di sisi debit. Sedangkan pada sistem perpetualnya masih sama yaitu kas dan piutang dagang di sisi debit, kemudian potongan penjualan di sisi debit, kemudian piutang dagangnya di sisi kredit. Masih sama dengan sistem periodik. Oke, langsung kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 15 Januari 2025. Dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Januari yang lalu. Nah, ini kita cek dulu tanggal 1 Januari kita harus membayar ke siapa. Nah, di sini tanggal 1 Januari kita harus membayar ke toko Petra senilai 6 juta. Nah, jadi kita tulis dulu di sini
Nah, kita tulis dulu utang awalnya, yaitu senilai tadi tanggal 1 yaitu 6 juta. Kemudian di catatannya itu jika ada pelunasan kita cek dulu ada nggak returnya. Nah, kita cek di sini yaitu jika ada pelunasan kita cek dulu. Nah, ternyata ada retur pembelian pada Tokopetra yaitu di tanggal 4. Nah, kita kan sudah mengembalikan sebesar 1.500.000. Berarti kita kurangi dengan 1.500.000. Maka utang akhirnya yaitu retur pembeliannya 1.500.000. Jadi kita kurangkan sehingga utang akhirnya yaitu senilai 4.500.000. Lalu kita cek apakah potongan itu masih berlaku. Nah di sini kan yaitu 4/10 N/30 ya, jadi ada potongan 4% kalau kita melunasi dalam waktu 10 hari. Nah kan kita melunasinya tadi tanggal 15 Januari ya. Nah 10 hari dari tanggal 1 adalah tanggal 11, sedangkan kita melunasinya yaitu tanggal 15. Jadi tidak dapat potongan, berarti yang harus kita bayar penuh yaitu senilai 4.500.000 dari utang awal 6 juta, kemudian ada returnya senilai 1.500.000, sehingga utang akhir yang kita bayar yaitu 4.500.000 tanpa mendapatkan potongan. Jadi pada pencatatan sistem periodiknya yaitu utang dagang di sisi debit 4.500.000 dan kasnya di sisi kredit senilai 4.500.000. Di sistem perpetual juga sama, yaitu utang dagang di sisi debit 4.500.000 dan kreditnya yaitu kas senilai 4.500.000. Oke, next kita masuk ke dalam transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 17. Diterima kembali sebagian barang yang dijual pada tanggal 10 Januari, yakni sebesar 2 juta. Nah, harga pokok penjualannya ini sebesar 1.200.000. Nah, di soalnya kan dijelaskan bahwa diterima kembali. Diterima kembali ini kan berarti barangnya jadi bertambah ya. Nah, jadi untuk sistem periodiknya yaitu pada sisi debit ada retur penjualan karena barangnya bertambah senilai 2 juta. Dan pada sisi kreditnya ada piutang dagang. Piutang dagang sisi kredit yaitu sebesar 2 juta. Nah, untuk sistem perpetual jurnalnya yang pertama pencatatannya masih sama yaitu retur penjualan sebesar 2 juta dan piutang dagang kredit sebesar 2 juta. Lalu karena kan di sini ada barangnya yang bertambah, maka persediaannya juga bertambah. Jadi persediaan barang dagangnya itu juga kita harus menambahkan jurnalnya, yaitu persediaan barang dagangnya di debit dan harga pokok penjualannya di kredit. Senilai berapa? Senilai 1.200.000. Oke, kita kasih nama yaitu ini toko ini dari toko Vina ya, berarti jam tanggal 10. Oke, dari sini apakah sudah paham ya? Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 20 Januari 2025. Diterima perkas atas penjualan 10 Januari yang lalu. Nah, tanggal 10 Januari ini kan pada toko Vina yaitu piutang awalnya sebesar 8 juta. Kemudian ada retur sebesar 2 juta. Nih, kemudian ada retur toko Vina di tanggal 17 sebesar 2 juta. Nah, jadi kita kurangkan piutang sehingga mendapatkan piutang akhirnya sebesar 6 juta. Dari 8 juta dikurangi dengan 2 juta. Sehingga mendapatkan 6 juta. Kemudian kita cek dulu apakah ada potongan. Nah, di sini kan pada tanggal 10 yaitu terdapat. Nah, tanggal 10 terdapat yaitu jika kita
pada tanggal 10 yaitu mendapat potongan 2% ketika kita melunasi 10 harinya. Nah, di sini kan kita melunasinya pada tanggal 20 Januari ya. Dari tanggal 10 ke ditambah dengan 10 hari, jadi kan tanggal 20. Berarti kita mendapatkan potongan sebesar 2 juta. Jadi 2 juta dikalikan dengan 6 juta. Jadi kita mendapatkan potongan senilai 120. Oke, saya ulangi ya. Jadi pada tanggal 10 ini kan ada termin tadi, yaitu sebesar kita mendapatkan potongan 2% kalau kita dapat melunasi 10 hari. Jadi kan dari tanggal 10 ditambah 10 hari, yaitu kan tanggal 20 kan. Nah, di sini kita melunasinya tanggal 20 juga. Jadi kita masih mendapatkan potongan sebesar 2% itu. Jadi 2% dikalikan dengan 6 juta, yaitu 120. Jadi potongan penjualannya yaitu 120. Kemudian kas yang diterima yaitu senilai di debitnya yaitu 5.880. Dari 6 juta dikurangi dengan 120. Jadi potongan penjualan itu 120 di debit, kemudian kreditnya ada piutang dagang di kredit sebesar 6 juta. Nah, untuk sistem perpetualnya juga sama, yaitu kas dan potongan penjualan di debit, piutang dagangnya di kredit, dan namanya juga sama seperti pada sistem periodik. Lanjut, tanggal 25 Januari 2025 dibayar utang dagang kepada kreditur atas pembelian 7 Januari yang lalu. Nah, kita cek pada tanggal 7 Januari itu pada toko apa? Pada tanggal 7 Januari ini pada toko Manda. Nah, di sini kita punya utang pada toko Manda, lalu kita cek apakah ada returnya tidak. Nah, tidak, berarti utang ini pada toko Manda tanggal 7 Januari ya. Nah, jadi kita cek apakah di sini ada returnya. Nah, ternyata tidak ada returnya. Berarti kita utang pada toko Manda ini hanya utang. Jadi kita harus melunasinya. Nah, apakah potongannya ini masih berlaku? Nah, ini kan toko Manda yaitu mendapatkan 2% ketika melunasi 10 hari ya. Ini kan tanggal 7 ya. 7 ditambah 10 itu tanggal 17. Nah, kan kita melunasinya di tanggal 25 Januari. Jadi kita tidak dapat potongan. Jadi pencatatannya yaitu utang dagang di debit senilai 3 juta dan kas di kredit senilai 3 juta. Kemudian sistem perpetualan juga sama. Utang dagang di debit 3 juta, kasnya di kredit sebesar 3 juta. Nah, 3 juta dari mana? Nah, di sini kan tanggal 7 kita punya utang sebesar 3 juta. Jadi kita harus melunasinya, kan di transaksi kita dibayar utang pada pembelian tanggal 7. Nah, ini utangnya sebesar 3 juta. Jadi 3 jutanya dari tanggal 7. Nah, selanjutnya yang terakhir pada tanggal 29 Januari dijual barang dagang secara tunai sebesar 5 juta dengan harga pokok penjualan sebesar 4.200.000. Nah, jadi pada sistem periodiknya kita catat yaitu kas di debit sebesar 5 juta karena kan ini dijual barang secara tunai, jadi menggunakan kasnya di debit senilai 5 juta dan penjualan di kredit senilai 5 juta. Sedangkan ini kan di periodik ya, yaitu kas di debit sebesar 5 juta dan kreditnya penjualan sebesar 5 juta. Nah, sedangkan pada sistem perpetual pencatatannya yang pertama masih sama, yaitu kas di debit dan penjualan di kredit. Kemudian kita juga membuat jurnal harga pokok penjualan karena kan ini menjual barang dagang. Jadi kan barang dagangnya berkurang, maka persediaannya harus kita kreditkan. Jadi harga pokok penjualannya di debit senilai 4.200.000, kemudian persediaan barang dagangnya senilai 4.200.000 di kredit. Saya ulang ya, kenapa menambahkan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang lagi? Nah,
Di sini kan transaksinya yaitu menjual barang dagang secara tunai kan. Jadi barang dagangnya itu berkurang. Maka persediaannya kan juga berkurang loh. Jadi kita kreditkan. Jadi kita menambahkan pencatatannya yaitu harga pokok penjualannya di debit senilai 4.200.000 dan persediaan barang dagangnya di kredit senilai 4.200.000. Oke, nah dari sini penjelasan mengenai pencatatan persediaan barang dagang menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual beserta contoh pencatatan jurnalnya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.